Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Semoga kita tetap sehat, tetap taat, dan juga tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah, dan sekarang kita akan bahas sebuah materi tentang salat berjamaah. Dan kita mafhum bahwa salat berjamaah itu besar sekali keutamaannya. Bahkan ada beberapa ulama yang menghukumi dengan salat berjamaah ini adalah wajib bagi kaum muslimin. Bagi laki-laki muslim wajib melaksanakan sholat itu berjamaah di masjid. Ada salah satu dasar atau hujah dari mereka adalah di sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini salah satu dasar beberapa ulama itu menghukumi wajib, walaupun memang secara masyhur, secara umum sholat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah mu'akkad. Nah, karena besarnya keutamaan dari sholat berjamaah ini, maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum laki-laki yang selalu misalkan melaksanakan sholat berjamaah, maka diusahakan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa merusak pahala atau bahkan bisa merusak sholat berjamaah itu sendiri. Dan kita bahas sekarang adalah kesalahan-kesalahan umum ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Setidaknya ada 3, walaupun memang banyak hal yang bisa merusak sholat berjamaah itu. Dan kita sekarang akan bahas 3 saja dulu tentang yang merusak ataupun yang termasuk kesalahan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kesalahan pertama adalah shaf tidak lurus. Nah, ini sering ya kita jumpai shaf yang tidak lurus. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, barang siapa menyambung shaf, maka Allah sambung dia. Namun barang siapa memutuskan shaf, maka Allah akan putuskan dia atau akan putuskan dia akan rahmatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian di hadis yang berikutnya ada Rasulullah SAW bersabda, luruskanlah shaf kalian karena lurusnya shaf adalah kesempurnaan salat. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, luruskanlah shaf-shaf kalian karena lurusnya shaf adalah bentuk menegakkan salat berjamaah. Itu beberapa dalil yang mewajibkan ya kita untuk meluruskan shaf-shaf di dalam salat berjamaah. Kesalahan yang kedua, makmum mendahului gerakan imam. Ada beberapa hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidakkah salah seorang dari kalian takut? Atau apakah salah seorang dari kalian tidak takut? Jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti bentuk keledai. Ini adalah satu ancaman ya, satu kejelekan dari makmum mendahului gerakan imam. Dalam semua gerakan maka diwajibkan makmum itu mengikuti. Setelah imam melaksanakan suatu gerakan, suatu rukun di dalam sholat, maka makmum mengikutinya, tidak boleh mendahuluinya. Kemudian kesalahan yang ketiga, makmum tidak ikut gerakan imam. Ada sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, sesungguhnya imam dijadikan agar diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia sudah bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Ya. Dari hadis ini kita paham ya bahwa mengikuti gerakan imam itu adalah suatu kewajiban. Artinya bukan membersamainya, bukan mendahului, tetapi harus mengikuti. Di sini redaksinya adalah ketika imam takbir, maka kalian bertakbirlah. Itulah pedoman di dalam kita melaksanakan salat berjamaah. Kesalahan berikutnya, ketika imam lupa tasyahud awal. Ini ada 2 kondisi ya. Yang biasa ya. Yang pertama, ketika imam lupa tasyahud awal, maka dia langsung berdiri. Para makmum biasanya mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kesalahan di makmum adalah ketika imam langsung berdiri dan tetap berdiri, makmum tidak mengikuti, maka makmum itu rusak salat berjamaahnya karena tidak mengikuti gerakan imam. Kemudian kondisi yang kedua, biasanya ketika imam berdiri lupa tasyahud awal,
kemudian makmum mengucapkan subhanallah, maka imam duduk kembali. Maka ini yang rusak adalah sholat berjamaahnya dari imam itu. Apa yang harus dilakukan? Ini ada panduan dari Rasulullah SAW tentang ketika imam lupa tasyahud awal. Bahwa Nabi SAW, beliau bangun pada rakaat kedua. Maka jamaah mengucapkan subhanallah, maka beliau tetap melanjutkannya. Lalu ketika selesai sholat, beliau sujud 2 kali lalu salam. Ini hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. Hadis ini panduannya adalah ketika imam lupa tasyahud awal, kemudian langsung berdiri. Ketika berdirinya sudah sempurna, maka makmum tidak boleh duduk, tapi harus ikut gerakan imam. Kemudian ketika sebelum salam, ketika imam memandu untuk sujud 2 kali atau dikatakan dengan sujud sahwi, maka makmum pun ikut untuk sujud sahwi. Di kondisi yang kedua, ketika imam belum sempurna berdirinya, kemudian makmum mengucapkan subhanallah, maka imam wajib untuk duduk kembali karena belum sempurna berdirinya. Nah, ini 3 kesalahan. Yang pertama adalah shaf tidak lurus. Kemudian yang kedua, makmum mendahului gerakan imam. Kemudian yang ketiga, ketika kondisinya imam lupa tasyahud awal. Maka kalau kita mengkaji seperti ini, kemudian hati-hati dengan kesalahan-kesalahan di dalam berjamaah, maka mudah-mudahan salat berjamaah kita diterima oleh Allah dan sesuai dengan pahala yang kita inginkan, yaitu sebanyak 27 derajat lebih tinggi daripada salat sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.